kelas, kemudian PAI, ya, juga penjas. Penjas, betul. Dan juga operator, Mas Bata. Oh iya. PS-nya di masing-masing sekolah. Insya Allah ini bersama-sama punya gawe untuk bagaimana bisa melaksanakan tugas dan tanggung. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Insya Allah waktu sudah menunjukkan hampir setengah 10. Maka kepada saudara kami Mas Bata, monggo Mas Bata, segera kita mulai acara webinar pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ada Sakti Magis Pendidikan, Korwil Sambil Koordinator Wilayah Pendidikan. Yang terhormat bersama Mas di Kecamatan Itu, kemudian yang terhormat K3S sama dengan itu, yang terhormat guru dan operator sekolah sama dengan. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bergabung, kita bisa duduk bersama-sama walaupun di tempat yang berbeda dengan acara webinar pada pagi hari ini dengan mengusung tentang rapot. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kesehatan dimanapun kita ada. Baik Mas Kis, kita masuk acara yang pertama pada pagi hari ini. Yang acara yang pertama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas kami persilakan. Terima kasih kepada petugas. Demikian tadi kita telah sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kita memasuki acara berikutnya, Mas Kis.
Baik, acara yang berikutnya adalah doa, namun sebelumnya mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, semoga acara pada kesempatan pagi hingga siang hari ini semoga mendapatkan lancar dan ridhonya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup, dan untuk selanjutnya kami mohonkan kepada beliau yang terhormat Ibu Suharti MPD selaku Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Ngadirejo berkenan untuk menyampaikan sambutannya dan sekaligus untuk kami aturkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekorwil Bidang Pendidikan Ngadirejo. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru kelompok kerja guru, baik itu guru kelas, guru mata pelajaran agama maupun Bapak Ibu guru PJUK Sekorwil Kecamatan Ngadirejo. Yang saya hormati Bapak Ibu operator sekolah yang saat ini juga ikut di dalam kegiatan Vikon pada hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu tim kreatif sekecamatan Ngadirejo. Sebelum saya lanjut, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Alhamdulillah, bisa terdengar dengan jelas. Iya, terima kasih. Saya lanjutkan Bapak Ibu, bahwa pada hari ini kita sudah mengikuti Vikon yang ketiga kalinya kalau tidak salah. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya pada pagi hari ini. Kita masih mendapatkan perlindungan, kita masih terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja kita semuanya, keluarga besarku, keluarga besar Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Ngadirejo, selalu dalam keadaan dan kondisi yang segar bugar, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan tugas atau tupoksi kita masing-masing pada hari ini dan insya Allah untuk selanjutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, terimalah salam saya, salam 4S dan salam 5M. Salam saya yang pertama 4S adalah mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru semuanya di Korwil Kecamatan Ngadirejo ini selalu sehat jasmani, sehat rohaninya, sehat ekonominya, dan juga tentu saja sehat sosialnya. Kemudian 5M, Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, saat ini adalah masih dalam kondisi COVID-19 atau COVID-19. Jangan lupa 5M-nya harus kita taati dengan sebaik-baiknya. Anak belajar dari rumah. Manakala Bapak dan Ibu guru di dalam pelaksanaan PJJ dan melaksanakan BDR untuk anak-anak itu dilaksanakan secara optimal, secara maksimal, maka Bapak Ibu di dalam pengolahan nilai melalui e-raport ini nanti tidak akan mengalami kesulitan. Masalahnya apa? Masalahnya Bapak dan Ibu sudah memiliki catatan-catatan penilaian kepada hasil belajar siswa pada saat PJJ atau belajar dari rumah. Oleh karena itu, monggo Bapak dan Ibu guru, baik itu guru kelas maupun guru mata pelajaran,
Bapak Ibu guru kelas 1 maupun sampai kelas 6, kami harapkan di dalam pelaksanaan PJJ ini untuk dilaksanakan secara optimal sesuai dengan program yang sudah dilaksanakan, yang sudah direncanakan oleh Bapak Ibu, sehingga ketika Bapak Ibu akan melaksanakan atau mengolah nilai ini nanti, Bapak Ibu tidak mengalami kendala. Kendalanya apa? Bapak Ibu kan ditanya, apakah Bapak Ibu selama ini sudah melaksanakan penilaian-penilaian di masing-masing siswanya atau masing-masing peserta didiknya? Itu harapan kami. Nanti berkaitan dengan e-raport ini, karena e-raport itu pengolahan nilai yang dulunya manual, sekarang menjadi digital. Monggo Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru itu ya ada yang muda, ada yang sudah setengah tua, ada yang sudah tua, sudah ada yang mendekati pensiun. Monggo hari ini nanti kita belajar bersama-sama. Monggo untuk disimak kegiatan hari ini nanti, sehingga pada saatnya nanti kita harus mempertanggungjawabkan hasil penilaian peserta didik melalui e-raport ini. Nanti kita bisa menghasilkan e-raport yang maksimal, e-raport yang bisa dipertanggungjawabkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang terpenting dari kegiatan diseminasi e-raport hari ini nanti harus benar-benar kita pahami, harus kita ikuti semuanya. Tidak hanya guru, tetapi mohon sekali kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah juga untuk mengikuti. Sehingga ada kalanya nanti di sekolah itu ada masalah, karena di sekolah itu yang paling dituakan itu kepala sekolah sebagai tempat bertanya. Monggo agar Bapak Ibu juga punya pengalaman. Apa itu e-raport, bagaimana pengolahannya, bagaimana pengerjaannya, sehingga Bapak dan Ibu semuanya, dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, baik guru kelas maupun maba, semuanya memiliki kemampuan yang sama. Semuanya belajar pada hari ini. Monggo untuk mau dan mampu. Monggo untuk terus belajar dan belajar. Tentu saja karena di sekolah itu ada operator sekolah yang sudah menguasai, yang istilahnya apa ya, di dalam satu sekolah itu ada satu operator sekolah yang memiliki kemampuan di bidang dapodik, karena rapat ini adalah terintegrasi dengan dapodik. Maka monggo nanti Bapak Ibu operator sekolah untuk membantu teman-teman semuanya, teman-teman sekolah masing-masing yang ada di masing-masing sekolah tentunya, untuk bisa dan mau belajar bersama di hari ini. Dan nanti tentu saja kalau hari ini belum juga tuntas, nanti teori dijelaskan, nanti monggo kepada Ibu Koirul dan Bu Tri Wahyuningsih ya, untuk jangan segan-segan untuk membantu teman-temannya secara teori dijelaskan, kemudian praktik. Nah, yang terpenting adalah bagaimana teorinya sudah dipahami, kemudian praktik bagaimana cara pengolahan nilai melalui e-raport ini. Nah, seperti itu. Harapan kami Bapak dan Ibu pada tahun pelajaran 2020-2021 ini seluruh sekolah khususnya di Ngadirojo ini sudah bisa mengolah nilainya melalui e-raport. Nah, jadi tidak terkecualian, tidak hanya istilahnya hanya satu sekolah atau dua sekolah sebagai sampel. Harapan kami semua baik sekolah negeri maupun swasta, harapan kami Ngadirojo sudah bisa mengolah nilainya, mengolah hasil belajar siswanya itu melalui e-raport. Nah,
itu Bapak dan Ibu. Saya kira tidak banyak yang saya sampaikan saja. Harapan kami Bapak Ibu, monggo Bapak dan Ibu dimaksimalkan, pesan kami nggih, dimaksimalkan PJJ-nya, pembelajaran jauhnya itu dimaksimalkan. Kalau saatnya Bapak Ibu harus memberikan penilaian, ya diberikan penilaian. Saat Bapak Ibu memberikan tugas, ya diberikan tugas, sehingga Bapak Ibu bisa mengantongi atau mencatat nilai dari individu ke individunya. Itu. Monggo BDR-nya yang selama ini saya percaya kepada Bapak Ibu kalau di Ngadirojo tidak ada semuanya dilaksanakan secara maksimal nggih, sesuai dengan situasi kondisi masing-masing. Monggo harapan kami maksimalkan pembelajaran jarak jauhnya, jadi maksimalkan BDR-nya. Kemudian tolong juga dimaksimalkan peserta didiknya melalui BDR-nya, monggo untuk dimaksimalkan, sehingga mudah-mudahan dengan adanya aplikasi e-rapor ini, Bapak Ibu tidak mengalami kendala atau tidak mengalami kesulitan untuk memasukkan nilai-nilai, karena memang Bapak Ibu sudah mengantongi atau sudah mencatat nilai-nilai dari anak-anak peserta didik masing-masing. Seperti itu harapan kami. Tentu saja pada hari ini nanti karena agenda juga banyak, agenda hari ini itu ada rapat beberapa tempat, kami tidak memberikan banyak masukan kepada Bapak dan Ibu. Hanya saja harapan kami, monggo, karena kita itu masih dalam kehidupan kita masing-masing itu masih dalam lingkaran pandemi. Manakala Bapak dan Ibu itu mengalami gejala karena memang sekarang itu tidak hanya di orang-orang yang di kota-kota, tetapi sekarang juga sudah masuk ke desa-desa yang sudah terpapar COVID-19 ini. Monggo Bapak Ibu kalau memang ada gejala jangan dipaksakan, monggo utamakan kesehatan, utamakan keselamatan. Itu pesan kami. Mudah-mudahan keluarga kita, keluarga di Korwil Ngadirojo ini, mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat, bisa melaksanakan tupoksinya masing-masing dengan baik, dan monggo kita selalu berdoa bersama-sama, berdoa pada peserta didik kita sehingga kita bisa melaksanakan atau bisa mengikuti pola kehidupan yang saat ini kita alami. Mungkin itu saja yang bisa saya haturkan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Manakala kata saya tutur kata saya ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya, saya mohon dimaafkan. Dan mohon juga kepada Bapak Ibu semuanya pada event yang baik ini, karena ini merupakan barang baru, yaitu era itu bagi kita barang baru, semuanya tidak manual tetapi melalui digital. Monggo nanti untuk diikuti dengan sebaik-baiknya, semuanya saja, tidak hanya guru tetapi Bapak Ibu kepala sekolah yang istilahnya tidak ada kepentingan yang mendesak, monggo untuk diikuti sampai tuntas sehingga bisa kita manfaatkan. Muaranya adalah untuk peningkatan peserta didik kita. Sekian, terima kasih. Manakala sekali lagi ada kata yang kurang pas, saya minta maaf. Mari belajar bersama, maju bersama. Saya percaya Ngadirojo pasti bisa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembahasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Dr. Anda Suwardi MPD matur suwun
sambutan dan pengarangnya ada 3 hal yang mungkin bisa kita catat pada kesempatan kali ini tentang sambutannya. Yang pertama hikmah di balik pandemi ini. Yang kedua motivasi untuk kita bersama terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita, terutama pembelajaran. Kemudian yang kedua pekerjaan-pekerjaan yang kiranya memacu kita untuk belajar dan terus belajar. Semoga penyemangat beliau menjadi ober tersendiri untuk kita semua. Dan yang ketiga adalah jaga kondisi kesehatan kita, karena kita masih di lingkungan yang dalam suasana pandemi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Diaturkan terima kasih kepada beliau yang terhormat Ibu Dr. Anda Suharti MPD. Dan nampaknya Mas Bata ini Bapak Ibu semuanya para serta sekalian sudah tidak sabar lagi untuk segera mengikuti acara webinar kali ini yang insyaallah akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Khairul Fadi dan Ibu Triwahyu Ningsih. Begitu ya Mas Bata. Dan sebagai host kita sementara undur diri. Nanti materi ini akan dipandu langsung oleh beliau Bapak Dimas Ayu sebagai moderator kita. Moderator kita Bapak ini saya serahkan sebelumnya kepada Mas Dimas. Dia tidak asing lagi bagi kita. Monggo Mas Dimas. Dan kami Keswanto dan Pak Banur Ibadah untuk sementara undur diri, waktu kami sampaikan pada Mas Dimas Ayuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Nuri dan Mas Kes yang telah menjadi host, memberikan kesempatan kepada kami untuk memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kita bertemu lagi dalam kegiatan webinar dengan materi e-rapot, materi baru yang istilah kata itu kalau masakan itu baru keluar dari tempat perapian. Itu Bapak Ibu. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara kelompok kerja kepala sekolah dengan forum KKG sekecamatan Ngadirojo. Baik Bapak Ibu, kita menyapa terlebih dahulu yang pertama yang terhormat Ibu Dr. Anda Suharti, Magister Pendidikan, selaku Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Ngadirojo. Kemudian yang terhormat Bapak dan Ibu Pengawas SD Kecamatan Ngadirojo. Kemudian yang terhormat Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Bapak Mulyadi Sarjana Pendidikan. Yang terhormat pula Bapak Ibu Kepala Sekolah SD dan MI sekecamatan Ngadirojo. Kemudian yang terhormat pula Ibu narasumber, beliau adalah Ibu Khairul Fadi Pradian Putri, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kemudian yang terhormat beliau narasumber Ibu Triwahyu Ningsih, Sarjana Pendidikan. Kemudian yang terhormat pula Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru kelas maupun mata pelajaran sekecamatan Ngadirojo. Kemudian yang kami hormati pula itu seluruh operator sekolah dasar SD maupun MI sekecamatan Ngadirojo. Bapak Ibu Guru, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan webinar dalam materi e-rapot yang kita laksanakan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Februari tahun 2021. Bapak Ibu Guru yang saya hormati maupun Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah dan yang lainnya, izinkanlah kami memandu jalannya acara pada pagi hari ini, yaitu dengan materi penyusunan atau pembahasan e-rapot, di mana materi ini akan disampaikan selama 2 hari
Kebetulan hari ini, hari Rabu, itu adalah hari yang pertama. Dilanjutkan besok untuk hari kedua, untuk esok hari pada hari Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pembahasan hari ini akan dibahas secara langsung oleh beliau narasumber kita yang tidak asing lagi, yaitu Ibu Khairul Fadi Pradian Putri, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, kemudian Ibu Tri Wahyuningsih, Sarjana Pendidikan. Beliau ini adalah guru-guru hebat yang berasal dari Kecamatan Ngadirejo, yang bertempat atau yang mengajar di SDN 1 Ngadirejo. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti setelah pembahasan materi oleh beliau berdua narasumber, nanti akan disediakan sesi yang namanya tanya jawab. Jadi Bapak Ibu guru atau para audien nanti akan diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada beliau narasumber. Itu boleh Bapak Ibu. Untuk menyingkat waktu karena ini juga udah siang, kita langsung saja pembahasan materi penyusunan e-raport yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Khairul Fadi Pradian Putri, Sarjana Pendidikan, dan Ibu Tri Wahyuningsih, Sarjana Pendidikan, yang akan dilaksanakan atau dibahas secara interaktif. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Ngadirejo, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas SDMI Kecamatan Ngadirejo, yang kami hormati Ketua K3S Kecamatan Ngadirejo, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SDMI Kecamatan Ngadirejo, yang kami hormati rekan-rekan guru di Kecamatan Ngadirejo dan rekan-rekan operator sekolah di Kecamatan Ngadirejo yang berbahagia. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga kita dapat berjumpa bertatap muka meski hanya dalam layar yang mungkin lebarnya hanya 14 in saja, namun semoga tidak menyurutkan solidaritas kita sehingga silaturahmi tetap terjaga. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berdua, saya Khairul Fadi beserta rekan kami Tri Wahyuningsih dari SD Negeri 1 Ngadirejo mohon izin untuk memandu, mengoperasikan, belajar bersama mengoperasikan aplikasi e-raport yang telah diluncurkan oleh Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, maksud kami, untuk kita bisa belajar bersama diterapkan di Kecamatan Ngadirejo. Kami berdua berada di hadapan Bapak Ibu semuanya tidak bermaksud bahwa kami yang lebih tahu, kami yang lebih pandai, kami yang lebih pintar, bukan. Hanya saja kami yang mendapatkan kesempatan lebih awal untuk mengikuti belajar bersama dengan tim pengembang konten Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri untuk belajar bersama bagaimana cara mengoperasikan e-raport. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mau tidak mau perkembangan zaman tentu saja harus kita terima dan tentu saja kita sebagai seorang guru tentu saja harus beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Seperti halnya yang disampaikan oleh Korwil Cambidik Kecamatan Ngadirejo, Ibu Dr. Randa Suharti Magister Pendidikan, yang telah menyampaikan bahwasanya jika kita flashback 10 tahun yang lalu, katakanlah, rapot masih dituliskan dengan tulisan tangan. Saya masih ingat betul ketika menuliskan rapot tidak selesai di sekolah, dibawa ke rumah untuk ditulis tangan semacam itu. 5 tahun berikutnya dengan penerapan kurikulum 2013 tentunya rapot lebih berkembang lagi, tidak ditulis dengan tangan, namun sudah menggunakan aplikasi dari Excel semacam itu. Nah, di tahun 2021 ini tentu saja digitalisasi pendidikan yang mana e-raport ini sebenarnya sudah diluncurkan sejak 2017 dan di tahun 2021 ini oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri untuk menyambut digitalisasi pendidikan
Semua kecamatan diharapkan di tahun 2021 ini di semester genap menerapkan e-rapot dari Direktorat Sekolah Dasar. Oleh karenanya, dengan perubahan atau dengan perkembangan zaman ini, kita tidak perlu ambil pusing kenapa harus susah-susah, kenapa harus dibikin repot seperti ini. Yang sebenarnya e-rapot sungguh-sungguh tidak membuat repot Bapak Ibu. Hanya saja kita harus siap menghadapi dengan perkembangan zaman yang ada. Bisa dikatakan digitalisasi pendidikan dalam manajemen penilaian. Yang tentu saja hal inilah yang mengakselerasi kompetensi kita untuk bisa menguasai perkembangan iptek yang ada. Kalau boleh saya mengutip sebuah kata mutiara begitu ya, untuk memotivasi diri saya sendiri, barangkali juga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya apabila kita tidak mampu bersabar atau barangkali kita tidak mampu untuk menahan bagaimana susahnya, bagaimana lelahnya belajar, maka suatu ketika kita juga harus mau untuk menerima bagaimana perihnya, bagaimana pahitnya kebodohan. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, kami berdua, mari kita bersama-sama belajar bersama. Insya Allah kita semua akan sukses semua dengan menyambut digitalisasi pendidikan, terutama dalam hal manajemen penilaian dengan memanfaatkan e-rapot yang telah diluncurkan oleh Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kesuksesan e-rapot di Kecamatan Ngadirojo tidak hanya bertumpu kepada operator sekolah. Seperti halnya yang telah disampaikan oleh Ketua K3S Kecamatan Ngadirojo, Bapak Mulyadi Sarjana Pendidikan. Saya masih ingat betul, kesuksesan sebuah sekolah tidak terletak pada kepala sekolah yang hebat, tidak terletak pada guru yang hebat, tidak terletak pada operator sekolah yang hebat. Namun, kata beliau, menurut Bapak Mulyadi Sarjana Pendidikan, kesuksesan, kemajuan sebuah sekolah dikarenakan sinergitas antara kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan untuk maju bersama mewujudkan visi dan misi. Begitu pula dengan e-rapot. Tidak hanya bertumpu pada operator sekolah, tetapi motivasi kepala sekolah, peran serta guru untuk aktif mengakses e-rapot ini tentu saja menjadi peran penting kesuksesan penerapan e-rapot di Kecamatan Ngadirojo. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak perlu panjang lebar kami menyampaikan untuk pembukaan kali ini. Langsung saja Bapak Ibu, ketika kita belajar, tentu saja bagaimana hasil belajar kita menjadi hal yang luar biasa, tentu saja diminati dengan perasaan bahagia. Oleh karenanya, sebelum kita masuk kepada materi e-rapot ini, izinkan kami untuk mengetahui bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan webinar e-rapot yang diselenggarakan oleh K3S dan FKKG Kecamatan Ngadirojo. Mohon izin, kami akan membagikan link melalui chat, yang mana nanti Bapak Ibu bisa langsung klik saja di situ. Sudah kami kirimkan di chat Bapak Ibu, atau mungkin akan saya kirimkan juga melalui grup WA rekan-rekan yang sudah bergabung. Silakan Bapak Ibu, klik saja link tersebut. Barangkali di situ ada pertanyaan tentang bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini. 3 kata saja, silahkan diungkapkan dan silahkan dituliskan. Nanti akan kami tampilkan layar di sini. Kami akan menjamin kerahasiaannya karena kami hanya bisa mengetahui jawaban respon Bapak Ibu semuanya. Yang kami harapkan adalah kita belajar pada kesempatan hari ini dengan rasa bahagia, bukan belajar karena terpaksa. Baik Bapak Ibu, barangkali sudah kami kirimkan di chat maupun di grup WA, akan kami share konten ya, bagaimana hasil dari tanggapan Bapak Ibu semuanya. Oke, apakah sudah bisa diterima Bapak Ibu dengan layar saya? Sudah ya, ini ada beberapa jawaban yang sudah dikirimkan oleh rekan-rekan semuanya. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Ada yang penasaran, ada yang bersemangat, ada yang siap, ada yang belajar, ada yang maju. Boleh, silakan Bapak Ibu. Saya juga akan mengisi Bapak Ibu tentang perasaan saya hari ini untuk mengikuti kegiatan ini. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Yang pertama adalah saya merasa bahagia, saya merasa optimis, dan saya juga merasa semangat. Lalu akan saya kirimkan dan kita lihat bagaimana hasilnya. Luar biasa, bahagia, tidak menentu, semangat,
senang, belajar, penasaran, segera ingin tahu, gembira, penasaran, bersemangat, maju, luar biasa. Kami masih menunggu bagaimana teman-teman semuanya mengungkapkan perasaan hari ini. Semoga saja apa yang tertulis di layar ini semuanya adalah kata-kata positif, sehingga bisa mempengaruhi diri kita untuk bisa berselimut dengan kata-kata positif, sehingga pikiran dan hati kita tidak ada ruang untuk hal-hal yang negatif. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, bagaimana perasaan Anda hari ini? Luar biasa. Banyak sekali ini semangat belajar, bisa, tidak menentu, bahagia, senang, semangat, bisa, segera ingin tahu, harapan, happy, mengantuk, ada juga yang mengantuk. Oke, fokus, bersemangat, ingin tahu, dikduk juga ada ya, melek akan digitalisasi, luar biasa. Ada juga yang menyatakan sumringah, lalu ada lagi mungkin harus bisa, ya gemetar juga ada. Tapi kami harapkan dari 27 respon yang masuk dalam slide saya hari ini, semoga semua berkata-kata positif, sehingga kata-kata yang ditampilkan di sini memberikan aura positif. Kita mendapatkan umpan balik ketika kita membaca kata-kata positif ini, sehingga pada hari ini, tidak hanya hari ini, tetapi hari-hari yang akan datang, semoga kita semua berselimut dengan aura positif. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah berpartisipasi, kurang lebihnya 30 partisipan yang sudah menyampaikan perasaannya hari ini. Akan kami bacakan: gembira, bersemangat, senang, harapan, penasaran, optimis, belajar, semangat belajar, berdebar, excited, sumringah, wow, luar biasa, ingin tahu, fokus, berburu berkah ilmu, berdebar, antusias, melek akan digitalisasi, harapan, dan masih banyak lagi. Baik, terima kasih 34 partisipan yang sudah mengikuti game fokus pada pagi hari ini. Semoga sekali lagi kami sampaikan, tidak hanya hari ini, tetapi hari-hari yang akan datang kita berselimut dengan hal-hal yang positif. Jadi tidak ada ruang sekecil apapun di hati dan pikiran kita untuk membuka hal-hal yang negatif. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Akan kami stop untuk slide kami hari ini, dan kami akan kembali ke apa yang akan kita pelajari hari ini. Belajar bersama, insya Allah kita akan sukses semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi. Langsung saja kita akan kembali ke materi Bapak Ibu. Sekali lagi, belajar dengan rasa bahagia tentu saja menghasilkan hal yang luar biasa. Daripada kita belajar dengan perasaan terpaksa. Tapi dengan kata-kata yang Bapak Ibu sampaikan tadi, saya yakin hari ini Bapak Ibu optimis untuk bisa belajar bersama. Dan insya Allah ngaji rojo pasti bisa. Baik, Bapak Ibu hadir yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala SDMI, rekan-rekan operator, rekan-rekan guru, kita akan belajar bersama tentang e-rapor SD. Hal ini merupakan bagian dari kegiatan diseminasi webinar e-rapor SD Dinas Pendidikan Kawonagiri yang kurang lebihnya kami ikuti selama 2 hari, pelaksanaannya 1 minggu yang lalu. Jadi sekali lagi kami yang di hadapan Bapak Ibu bukan sosok yang tahu segalanya, namun kami masih dalam tahap belajar. Apabila Bapak Ibu memiliki pengalaman yang lebih, tentunya jangan ragu untuk sharing bersama kami, bersama rekan-rekan semuanya. Baik, belajar bareng ya. Yang pertama adalah tentang Jalpodik dan install e-rapor SD. Mohon izin Bapak Ibu Kepala SDMI, kami telah membentuk grup dengan nama e-rapor SD Kecamatan Ngadirojo yang terdiri dari 1 operator sekolah dan 1 guru, yang mana beliau berdua nanti akan menjadi koordinator e-rapor di masing-masing SD. Bukan berarti 2 orang ini adalah yang bertumpu mengerjakan e-rapor, tetapi sebagai koordinator, sebagai tutorial sebaya bagi rekan-rekannya di SD untuk bisa menyamakan konsep tentang e-rapor. Lalu yang kedua, dalam e-rapor nanti Bapak Ibu ada 3 level atau ada 3 pengguna begitu. Yang pertama adalah admin, yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah wali kelas. Hanya saja karena memang waktu dilaksanakan selama 2 hari, kami berdua sepakat bahwa hari ini kita tuntaskan dulu apa sebenarnya tugas admin.
Ya, apa sebenarnya tugas admin? Tadi sudah disampaikan oleh Korwil Cambi di Kecamatan Ngadirojo bahwasanya Erapot ini terintegrasi dengan Dapodik. Memang betul sekali. Dikatakan bahwa data dari Erapot ini diambil dari Dapodik. Nah, bagaimana prosesnya? Kita akan mulai. Dari yang pertama, saya yakin, Bu, dari grup yang sudah terbentuk, saya yakin sudah berhasil melakukan install aplikasi dan ada pula yang sudah login. Namun sebelumnya, kami informasikan terlebih dahulu Bapak Ibu. Sebelum kita login ke aplikasi Erapot ini, alangkah baiknya kita menyiapkan bahan-bahannya dulu. Ibaratnya kalau kita memasak, ya kan, sebelum kita membuat masakan kan kita harus menyiapkan bahan-bahannya dulu agar tidak ada yang tercecer, kayak gitu ya. Nah, begitu pula dengan penerapan Erapot ini. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Bahan-bahannya dari mana? Bahan-bahannya diambil dari Dapodik. Nah, data yang dibutuhkan Erapot SD yang pertama adalah guru. Guru di sini ada guru kelas, ada guru mata pelajaran, pendidikan agama, dan juga PJOK. Bila mana ada sekolah yang mungkin dalam sekolah tersebut guru kelasnya itu hanya 3, katakanlah. Kami contohkan di SD Negeri 1 Ngadirojo, kondisi saat ini guru kelasnya hanya 3. Secara otomatis di Dapodik pun juga terdaftar hanya 3. Namun, kalau misalnya kita hanya migrasikan data Dapodik 3 guru kelas itu masuk langsung ke Erapot, jelas kelas-kelas yang tidak memiliki guru kelas tidak bisa diinput nilainya. Oleh karenanya, kami sarankan kepada Bapak Ibu operator sekolah dan juga motivasi dari kepala sekolah untuk mengisi kekosongan guru untuk kebutuhan Erapot. Katakanlah kami contohkan di SD Negeri 1 Ngadirojo, kami hanya memiliki 3 guru kelas. Oleh karena 1 guru kelas, misalnya saya mengampu di kelas 3 dan kelas 5, seperti itu. Mbak Ike di kelas 6 dan kelas 4, Bu Deni di kelas 1 dan 2. Secara otomatis, kelas 1 sampai kelas 6, guru kelasnya akan terisi. Lalu untuk guru mata pelajaran, bila mana pendidikan agama sudah ada, ya masukkanlah guru pendidikan agama. Bila mana guru PJOK-nya tidak ada, misalnya di SD 1, kami contohkan tidak memiliki guru PJOK yang terdaftar dalam Dapodik. Oleh karenanya kami sebagai guru kelas secara otomatis juga sebagai guru mata pelajaran PJOK. Jadi Bapak Ibu, kami sarankan kepada Bapak Ibu semuanya untuk memenuhi kebutuhan Erapot. Karena jika kebutuhan Erapot ini tidak terpenuhi, tidak bisa di-input nilainya. Jadi, mungkin timbul pertanyaan lagi, bagaimana nanti ketika akan sinkronisasi? Jelas, Dapodik tidak akan valid. Posisi Dapodik ketika memiliki nama ganda pasti akan invalid, begitu ya. Nah, himbauannya adalah ketika Bapak Ibu sudah berhasil mendistribusikan atau memigrasikan data-data di Dapodik untuk kebutuhan Erapot, sekali lagi untuk kebutuhan Erapot, maka Bapak Ibu bisa mengembalikan posisi Dapodik seperti semula. Pada prinsipnya, aplikasi Erapot ini adalah hanya bisa ditambahkan saja Bapak Ibu. Ketika sumber datanya, katakanlah di sini sumber datanya adalah Dapodik. Dapodik diposisikan seperti awal, Erapot tidak akan morak-marik. Ya, karena memang pada prinsipnya adalah Erapot hanya menerima sumber data. Ketika sumber datanya ini dikembalikan ke posisi semula, Erapot tetap aman, tidak perlu khawatir. Oleh karenanya, daripada Bapak Ibu bolak-balik antara Erapot, Dapodik, Erapot, Dapodik semacam itu, kami sarankan untuk memenuhi kebutuhan Erapot melalui Dapodik terlebih dahulu. Isikan guru kelas 1 sampai dengan kelas 6, isikan guru mata pelajaran PAI dan PJOK secara lengkap. Ya. Lalu yang kedua, peserta didik. Saya yakin tidak ada kendala dengan peserta didik. Ya, saya yakin tidak ada. Yang ketiga adalah pembelajaran. Nah, pembelajarannya biasanya kami banyak menemui Dapodik-Dapodik yang pembelajarannya hanya diisikan mata pelajaran pokok saja. Di antaranya adalah PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Pendidikan Agama juga ya. Nah,
Itu mata pelajaran pokoknya saja. Tetapi Bapak Ibu, kenyataannya dalam rapot yang akan dibagikan kepada siswa nanti muncul muatan lokal. Bila mana Dapodik Bapak Ibu tidak ditambahkan muatan lokal, secara otomatis di e-rapot tidak akan muncul mata pelajaran muatan lokal bahasa Jawa. Oleh karenanya, Bapak Ibu operator sekolah mohon tolong untuk mempersiapkan pembelajaran berupa mapel pokok dan juga muatan lokalnya. Barangkali nanti Mbak Wahyu bisa membantu bagaimana cara memasukkan muatan lokal berupa bahasa Jawa di Dapodiknya, sehingga nanti ketika dimigrasikan ke e-rapot semuanya sudah komplit. Begitu, tidak bolak-balik unduh data Dapodik, unduh data Dapodik seperti itu, tapi kita komplitkan dulu kebutuhan e-rapot. Setelah kebutuhan e-rapot terpenuhi, kita kembalikan Dapodik seperti semula. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, ekstrakurikuler. Manakala di sekolah Bapak Ibu melaksanakan ekstrakurikuler di masa pandemi ini, misalnya pramuka, Bapak Ibu bisa menambahkan ekstrakurikuler ini melalui Dapodik juga. Menambahkan ekstrakurikuler beserta dengan penanggung jawabnya, begitu ya, dengan pembina pramukanya. Kami contohkan di SD Negeri 1 Ngadirojo, kami melaksanakan ekstrakurikuler pramuka, dan kebetulan untuk pembina pramukanya dituliskan saya, secara otomatis nanti di aplikasi e-rapor saya muncul menu sebagai pembina ekstrakurikuler pramuka. Manakala Bapak Ibu di sekolahnya itu menerapkan ekstrakurikuler yang lain dan memang akan ditambahkan di rapotnya, mohon tolong untuk ditambahkan di Dapodiknya. Lalu yang berikutnya, selain data ABCD, apa saja yang dibutuhkan, yaitu data periodik peserta didik, berupa tinggi badan, berupa berat badan. Nah, luar biasa ya, Dapodik mengisi kebutuhan rapot. Maka dari itu Bapak Ibu mohon tolong untuk mempersiapkan Dapodiknya untuk memenuhi kebutuhan rapot. Nah, ketika kebutuhan e-rapot sudah selesai, kuncinya kembalikan Dapodik seperti awal agar bisa valid ketika sinkron. Oke. Ketika kita sudah memenuhi Dapodik Bapak Ibu dengan berbagai macam kebutuhan tadi, kita akan mulai dengan menginstal e-rapot. Seperti tadi yang sudah kami sampaikan, bahwa saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah menginstal e-rapot dari versi 1.0 yang diupdate menjadi versi 1.1. Syarat teknis server yang pertama adalah prosesor setara dual core. OS Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, sistem 32 64 bit dan disarankan Windows 7 ke atas atau Windows Server 2012, RAM minimal 2 GB, namun disarankan dengan 4 GB dan dikosongkan untuk drive C-nya minimal 500 MB. Dan apabila Bapak Ibu akan menginstal e-rapot ini, mohon tolong untuk menonaktifkan Windows Firewall-nya terlebih dahulu dan juga antivirusnya. Mohon tolong di webnya Direktorat Sekolah Dasar, di sana sudah tersedia aplikasi versi 1.0 dan versi 1.1. Manakala Bapak Ibu akan menginstal langsung ke versi 1.1, kemungkinan besar akan terjadi banyak errornya. Oleh karena itu diinstal dulu yang versi 1.0, baru nanti diupdate ke versi 1.1. Begitu. Ketika sudah menginstal, e-rapot sudah ada di situ, nanti akan muncul menu login Bapak Ibu. Barangkali Mbak Wahyu bisa share konten. Akan saya stop sharing dulu, Mbak Wahyu yang akan share konten Bapak Ibu. Oke, dari awal dulu. Oke, ketika Bapak Ibu operator sekolah terutamanya yang sebagai admin, ketika sudah aplikasi e-rapot ini sudah ada di laptop yang sama dengan Dapodik, sekali lagi Bapak Ibu, aplikasi e-rapot diinstal di laptop yang mana laptop itu sudah ada Dapodiknya. Maka dari itu ketika kami menyampaikan syarat ketentuan laptop yang digunakan, kami tidak mengalami kendala ya, karena memang sebagian besar operator
sekolah di Kecamatan Ngadirojo memegang laptop yang mungkin speknya sudah lebih tinggi dan bisa diterapkan dengan dua aplikasi ini. Oke, ketika Bapak Ibu sudah melakukan menjalankan atau mungkin double klik dari aplikasi Erapod ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu, login aplikasi Erapod SC. Yang pertama adalah username. Seperti yang kami katakan di awal bahwa hari ini kita akan fokus ke admin terlebih dahulu, oleh karenanya username-nya adalah admin. Silahkan diketikkan admin. Lalu yang berikutnya, password-nya adalah untuk default-nya, password-nya admin 123456. Namun barangkali saya yakin operator sekolah di Kecamatan Ngadirojo itu hebat-hebat semuanya, sehingga sudah berhasil melakukan install dan juga login. Barangkali sudah ada yang memperbarui password-nya begitu ya, dengan mengganti password baru tidak masalah, tapi kami hanya ingatkan, mohon tolong untuk mengingat-ingat betul password yang baru Bapak Ibu. Karena ketika 8 kali Bapak Ibu nanti salah dalam menginput password, secara otomatis data dari Erapod yang sudah terisi itu akan hilang dan kembali ke awal semacam itu. Jadi eman-eman kan kita sudah mengerjakan mungkin beberapa tahapan, kita kembali ke nol lagi begitu ya. Oleh karenanya mohon tolong untuk betul-betul dijaga passwordnya. Seperti halnya Bapak Ibu menjaga sesuatu hal yang mungkin disukai oleh Bapak Ibu semuanya. Oke. Pilih level usernya, seperti yang kami katakan di awal, Bapak Ibu. Level user ada admin, ada guru, dan ada wali kelas. Hari ini kita akan ke admin terlebih dahulu. Lalu setelah komplit admin, passwordnya, defaultnya tadi adalah admin 123456. Lalu pilih levelnya dan login. Oke. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, terkadang di awal permulaan pertama kali Bapak Ibu login itu terdapat kata-kata error login begitu ya. Itu bisa dikarenakan beberapa hal. Yang pertama mungkin karena Bapak Ibu belum menonaktifkan Windows Firewall-nya, atau mungkin belum menonaktifkan antivirusnya, atau bisa jadi memang terkendala sinyal Bapak Ibu. Karena yang namanya sistem perangkat digitalisasi semacam ini tentu juga tergantung kepada sinyal. Katakanlah mungkin proses migrasinya tidak sempurna sehingga bisa jadi terjadi error login. Atau mungkin ketika error login, loh kok masih data yang lama, masih 2019, masih 2020, tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Silahkan di logout lagi, lalu login kembali. Ketika masih error login, uninstall dulu aplikasi Erapod-nya, install versi 1.0, update versi 1.1, kembali lagi login. Semacam itu. Jika masih saja terkendala, Bapak Ibu bisa menekan Ctrl F5 pada keyboard di masing-masing laptopnya, atau ketika Bapak Ibu membuka browser Chrome semacam ini, bisa ketikan, bisa langsung dipencet keyboardnya di Ctrl Shift Del untuk membersihkan semacam kaca-kaca begitu ya, semacam membersihkan sampah-sampah yang ada di browser begitu. Tidak perlu khawatir. Jadi memang ini memang kita harus bersabar Bapak Ibu dengan menghadapi aplikasi Erapod ini begitu ya. Oke. Manakala kami dalam menyampaikan nanti terlalu cepat, mohon tolong untuk diinstruksi begitu ya. Bagaimana mungkin? Apakah penyampaian kami terlalu cepat? Atau barangkali nanti di sesi tanya jawab nanti bisa kita ulang kembali begitu ya. Oke, karena mengingat waktu saat ini pukul 10:22 yang mana schedule kita dari pukul 9 sampai pukul 12 begitu ya. Diupayakan sebelum azan zuhur berkumandang, webinar pada hari pertama ini mengupas tentang apa tugas admin selesai. Oke. Dari SC2 Jatimarton, untuk menambahkan mata pelajaran, tadi kami sudah informasikan di awal nih Bapak Ibu, diperbaiki dulu data dapodiknya. Jadi, kita bisa mengotak-atik Erapod ini untuk menambahkan mata pelajaran misalnya, atau mungkin untuk menambahkan ekstrakurikulernya yang akan dituliskan di rapot tadi, kita bisa menambahkan di dapodiknya terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah menambahkan dapodik, kok belum sampai di Erapod? Oh, ternyata belum kita unduh.
Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu operator sekolah sudah mengubah atau mungkin menambahkan mata pelajaran di Dapodiknya, atau mungkin sudah menambahkan ekstrakurikulernya di Dapodiknya, jangan lupa diunduh lagi Bapak Ibu, karena memang sistemnya e-rapot ini tidak langsung otomatis Dapodik terisi, lalu otomatis yang dimana tadi di e-rapotnya juga langsung terisi. Kita harus kembali lagi ke awal Bapak Ibu untuk mengambil data Dapodik, begitu. Jadi kenapa untuk menambah muatan lokal yang bahasa daerah itu belum bisa? Kita harus menambahkan mata pelajaran yang dari Dapodik dulu. Barangkali Mbak Wahyu bisa menambahkan untuk mata pelajarannya Mbak Wahyu, karena memang kebetulan untuk yang sesi Dapodik ini kurang lebihnya Mbak Wahyu selaku operator sekolah lebih paham. Silahkan ditambahkan Mbak Wahyu. Ya, terima kasih. Waktu yang diberikan kepada saya, sebenarnya ini mau share, tapi kami sangat khawatir di studio utama sedang terjadi hujan angin begitu ya, dan sangat ekstrim, perangkat kami semua tersambung dengan listrik, kami sangat khawatir sekali. Insya Allah besok pagi Bapak Ibu, semoga cuaca mendukung, sinyal mendukung, kami akan lanjutkan untuk materi admin, ya, ada beberapa yang mungkin kurang, nanti sampai di backup data restore ini, setelah nanti admin selesai, baru kami masuk ke guru dan kelas. Dan bila mana memang 2 hari yang disediakan ini tidak cukup, kami juga akan berkonsultasi dengan Ketua K3S Kecamatan Ngadirojo, manakala nanti bisa diberikan waktu lagi untuk kita bisa bersua, kita bisa mendalami e-rapot kali ini. Dan Bapak Ibu, sekali lagi, keberhasilan e-rapot untuk Kecamatan Ngadirojo tidak hanya bertumpu kepada operator sekolah, namun juga sinergitas antara kepala sekolah, guru, dan juga operator sekolah di SD di Kecamatan Ngadirojo. Dan barangkali nanti untuk materi-materi akan kami share di grup e-rapot Kecamatan Ngadirojo. Dan apabila Bapak Ibu ada hal yang mungkin ingin ditanyakan kembali, nanti bisa langsung masuk ke, bisa kami membuka pertanyaan di grup WA. Namun hanya saja apabila agak slow respon, jadi mohon untuk dimaafkan ya Bapak Ibu, kami akan sesegera mungkin memberikan pelayanan terbaik untuk tanya jawab tentang e-rapot. Dan saya yakin operator sekolah di Kecamatan Ngadirojo hebat-hebat semuanya, karena memang dari sekian besar peserta kali ini luar biasa, responsibel sekali, dan pasti e-rapot Ngadirojo sukses untuk 2020-2021 di semester genap. Barangkali saya cukup, Mbak Wahyu akan menambahkan? Baik, cukup. Terima kasih saudara moderator. Dipersilahkan untuk menyampaikan, untuk menutup. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf apabila penyampaian saya tercepat dan apabila mungkin saya kurang bisa menyampaikan dengan gitu ya. Kami akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk beliau kedua narasumber yang secara luar biasa telah menyampaikan materi tentang e-rapot. Maaf Bapak Ibu hadirin, karena memang tidak sesuai ekspektasi kita berakhir sampai akhir karena ada gangguan cuaca, di mana yang studio 1 sudah off karena terganggu dengan sinyal. Mungkin ada karena hujan angin tadi. Di sini anginnya memang benar-benar kencang. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita, Ibu Khairul dan Ibu Wahyu, yang telah menyampaikan e-rapot secara langkah demi langkah. Semoga dalam penyampaian tadi berguna dalam pengisian e-rapot untuk guru-guru dan operator sekolah dasar maupun MI se-Kecamatan Ngadirojo. Baik Bapak Ibu Guru, sebelum kita tutup, kita lanjutkan lagi sesi yang terakhir, yaitu dari beliau Ketua K3S, beliau Bapak Mulyadi Sarjana Pendidikan yang ingin menyampaikan sesuatu hal. Kami persilahkan, monggo Bapak. Terima kasih kepada rekan moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Bapak Ibu semua saja yang saya hormati, terutama
rekan-rekan semua yang telah mengikuti kegiatan diseminasi e-rapot pada hari ini. Sebelum saya matur, izinkanlah saya mengajak Bapak Ibu semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan kegiatan diseminasi e-rapot yang pada dasarnya dijadwalkan dalam kegiatan PKB melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan forum KKG Kecamatan Ngadirejo pada hari ini. Yang pertama yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, pemahaman tentang e-rapot, penguasaan materi yang saat ini telah dipandu oleh Mbak Koirul dan Mbak Tri Wahyuningsih, Mbak Wahyu yang kemarin mengikuti BIMTEK e-rapot juga secara online yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, sehingga pada tindak lanjut dari kegiatan itu dilaksanakan diseminasi yang artinya materi-materi akan disampaikan kepada rekan-rekan semua, baik kepala sekolah, guru maupun operator dapodik di setiap sekolah yang ada di Ngadirejo ini. Untuk itu mohon untuk diikuti dengan saksama. Yang kedua masih terkait dengan materi. Kemungkinan besar apabila dilaksanakan secara daring, karena situasi dan kondisi, mungkin ada beberapa sekolah yang terkendala sinyal dan ada faktor-faktor yang lain sehingga akan mengurangi Bapak Ibu semuanya menerima materi dengan jelas. Untuk itu perlu kita sikap sama dalam hal ini. Harapan kami semua sekolah atau lebih spesifiknya adalah semua guru, baik itu guru PNS, non PNS, dan operator dapodik, kepala sekolah harus paham betul bagaimana proses, cara mengerjakan dan sebagainya tentang e-rapot ini. Untuk itu, jika secara daring nanti mengalami beberapa permasalahan, mengalami beberapa kendala, nanti bisa ditambahkan secara luring. Yang teknisnya nanti akan kami bahas di tingkat pengurus harian KPKS. Apa nanti kita kelompokkan bergugus yang diikuti oleh kepala sekolah, guru kelas, operator dapodik atau guru mapel juga harus ikut misalnya. Ini kita rencanakan lebih lanjut. Selain e-rapot ini oleh Bapak Ibu semuanya. Hanya saja nanti kepada narasumber Mbak Koirul dan Mbak Wahyu nanti harus keliling gugus. Nah ini nanti akan kami jatuhkan ke jadwal terakhir, artinya biar program daring 2 hari ini berjalan dulu. Setelah 2 hari ini berjalan, berdasarkan berbagai masukan dari teman-teman semuanya dan juga
beberapa kendala yang muncul forum KG nanti akan kami evaluasi bila kami tindak tugas masing jika perlu. Ada yang akan nanti masing-masing kami akan bantuan untuk memfasilitasi. Coba Bapak dan Ibu semuanya, karena ini materi yang sangat urgent, mohon dengan semua mengikuti dulu lewat daring ini sampai besok pagi. Setelah itu nanti kita lebih lanjut akan direncanakan kembali guna untuk memperjelas dan juga untuk memahamkan kepada para peserta desinfeksi. Dan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya minta tolong kerjasamanya, teman-temannya diajak, karena ini kebutuhan kita semua. Walaupun narasumbernya hanya teman sendiri, mohon untuk bisa mencermati, mengikuti dan dipakai. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Manakala kami menyampaikan ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila itu berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyadi yang telah raport. Terima kasih Pak Mulyadi yang telah menyampaikan sesuatu hal tentang penyusunan atau materi yang telah disampaikan tadi tentang e-raport tadi, di mana yang beliau sampaikan tadi adalah jika program daring ini tidak efektif, maka bisa dikondisikan ke dalam program luring untuk kedepannya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Karena waktu kita sudah habis, atau juga karena cuaca yang ekstrim ini, untuk sesi pertama kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian untuk hari pertama, hari Rabu, untuk materi yang e-raport ini. Dilanjut untuk hari kedua, besok pagi pada hari Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021 dengan jadwal menu guru dan menu wali kelas yang ada di dashboard aplikasi e-raport yang telah dibahas tadi. Demikian Bapak Ibu hadirin semuanya, kami mohon maaf apabila ada banyak salah kata dalam penyampaian materi maupun dalam kami memandu materi ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.